Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di suatu malam yang sunyi, saat dunia terasa berjalan tanpa arah, saat hati lelah menahan beban yang tak terlihat, pernahkah kamu bertanya dalam diam, "Ya Allah, kenapa hidupku seperti ini?" Kamu sudah berdoa, kamu sudah bersabar, kamu sudah berusaha sekuat tenaga, namun kenyataan tetap terasa berat. Pintu-pintu seakan tertutup satu persatu, dan di titik itu, kamu mulai merasa sendirian. Padahal, Allah tidak pernah sedekat ini denganmu. Mungkin selama ini kamu mengira ujian adalah tanda murka. Padahal, bisa jadi ujian adalah tanda cinta yang paling jujur. Cinta yang tidak selalu lembut, tapi selalu bermakna. Allah berfirman, "Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun." Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan berkata, "Kami beriman," sedangkan mereka tidak diuji? QS Al-Ankabut ayat 2. Ujian datang bukan karena kamu lemah, bukan karena kamu dibenci, tapi karena Allah sedang mempersiapkan hatimu untuk sesuatu yang lebih besar. Jika hari ini kamu merasa jatuh, itu bukan akhir cerita. Itu adalah awal dari perjalanan iman. Karena seringkali Allah menghancurkan rencana kita agar kita kembali percaya bahwa rencananya jauh lebih sempurna. Maka sebelum cerita ini dimulai, tenangkan hatimu, dengarkan dengan iman, dan biarkan Allah berbicara melalui setiap ujian yang pernah kamu alami. Malam itu sunyi. Tidak ada suara selain desiran angin dan detak jam dinding yang terdengar lebih keras dari biasanya. Di sudut rumah kecil yang nyaris gelap, seorang lelaki bernama Amin duduk termenung di atas sajadahnya. Matanya sembab, dadanya terasa sesak, hatinya penuh tanya. Sudah 3 bulan Amin kehilangan pekerjaannya. Sudah puluhan lamaran ia kirimkan, namun tak satu pun membuahkan hasil. Di saat orang lain tertidur lelap, Amin justru terjaga, bertanya dalam diam, "Ya Allah, apa salahku?" Ia menundukkan kepala, air mata jatuh membasahi sajadah. Dalam keadaan paling lemah itulah, hatinya tiba-tiba teringat satu ayat. "Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wazulzilu." Apakah kamu mengira akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan seperti orang-orang sebelum kamu? Mereka ditimpa kesengsaraan dan penderitaan serta digoncang. Quran Surah Al-Baqarah ayat 214. Ayat itu menusuk hatinya. Amin sadar, mungkin selama ini ia beribadah saat hidupnya mudah, namun mulai lalai ketika merasa aman. Dan kini Allah mengguncangnya, bukan untuk menjatuhkannya, tetapi untuk membangunkannya. Hari demi hari berlalu dengan berat. Amin melihat orang-orang seangkatannya sudah mapan. Ada yang membeli rumah, ada yang menikah, ada yang berlibur ke luar negeri. Sedangkan ia masih berjuang sekadar untuk bertahan hidup. Namun setiap kali hatinya hampir putus asa, ia kembali membuka Al-Quran dan menemukan ayat ini. "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Janganlah kamu merasa lemah dan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139. Sejak saat itu, Amin berhenti bertanya, "Kenapa aku?" Ia mulai bertanya, "Untuk apa ujian ini ya Allah?" Ia pun mulai berubah. Ia bangun lebih awal dari biasanya, sholat subuh berjamaah, membaca Al-Quran walau hanya beberapa ayat, memperpanjang sujudnya, meski hanya dengan air mata dan doa yang terbata. Ia teringat firman Allah,
fafirru ilallah, maka berlarilah kalian menuju Allah. Quran Surat Adz-Dzariyat ayat 50. Dan Amin benar-benar berlari, bukan dengan kaki, tetapi dengan hati yang hancur namun berharap. Suatu hari, seseorang berkata kepadanya, "Kenapa kamu tetap tenang padahal hidupmu sedang sulit?" Amin tersenyum lirih dan menjawab, "Karena aku yakin Allah tidak sedang menghancurkanku, Dia sedang membentukku." Keyakinan itu tumbuh dari ayat ini. Allahu latifun bi'ibadih. Allah maha lembut terhadap hamba-hambanya. Quran Surat Asy-Syura ayat 19. Tak lama kemudian, Amin mendapat kesempatan ikut pelatihan di pesantren. Tidak bergaji, hanya makan seadanya dan tidur sederhana, tapi hatinya menerima dengan lapang. Di sanalah Amin belajar arti ikhlas, mengajar tanpa pamrih, bekerja tanpa sorotan, beramal tanpa ingin dipuji. Dan di sanalah ia menyadari satu kebenaran besar. Allah sering menyembunyikan hadiah terbaiknya di balik ujian yang paling menyakitkan. Hari-hari berat itu akhirnya berbuah. Allah membuka jalan yang tak pernah Amin bayangkan. Ia dipercaya menjadi pengajar tetap. Hidupnya perlahan membaik. Namun yang paling berubah bukan hartanya, melainkan hatinya. Amin kini mengerti firman Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang sabar. Surah Ali Imran ayat 146. Dan ia juga memahami satu ayat yang kini selalu ia pegang. Musibah apapun yang menimpa kamu adalah akibat perbuatanmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahanmu. Surah Asy-Syura ayat 30. Malam itu, Amin kembali duduk di sajadahnya, namun kali ini tanpa tangis, tanpa keluhan. Ia hanya berkata, "Ya Allah, jika ujian ini caramu mendekatkan aku kepadamu, maka jangan kau jauhkan aku darinya." Dan kini, setelah semua cerita ini kamu dengarkan, coba pejamkan matamu sejenak. Ingat kembali hari-hari terberat dalam hidupmu. Hari ketika doa terasa berat terucap. Hari ketika air mata jatuh tanpa suara. Hari ketika kamu merasa Allah begitu jauh. Padahal sebenarnya, itulah saat Allah paling dekat. Karena tidak ada satupun air mata yang jatuh sia-sia di hadapannya. Allah berfirman, "Innallaha ma'as-sabirin." Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jika hari ini hidupmu masih terasa berat, jangan terburu-buru meminta ujian itu hilang. Boleh jadi, ujian itu sedang membersihkan hatimu, menghapus dosa yang tak kamu sadari, dan meninggikan derajatmu di sisi Allah. Karena Allah tidak pernah zalim. Wa ma rabbuka bizallamin lil abid. Dan Tuhanmu tidaklah menzolimi hamba-hambanya. Mungkin kamu belum melihat hasilnya sekarang. Mungkin doamu belum terjawab hari ini. Namun percayalah, tidak ada doa yang hilang. Ada doa yang Allah kabulkan segera. Ada doa yang Allah simpan untuk waktu terbaik. Dan ada doa yang Allah ganti dengan sesuatu yang jauh lebih kamu butuhkan. Allah berfirman, "Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum." Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Al-Baqarah ayat 216. Jika kamu sedang berada di titik terendah hidupmu, ingat satu hal ini. Allah tidak sedang menghancurkan hidupmu. Allah sedang membangunnya kembali. Maka jangan berhenti berdoa. Jangan lelah bersabar. Jangan jauh dari Allah. Karena pada akhirnya, bukan seberapa berat ujianmu yang akan ditanya, tetapi seberapa dekat kamu dengan Allah saat ujian itu datang. Dan saat hari itu tiba, saat kamu menoleh ke belakang, kamu akan tersenyum dan berkata, "Ya Allah, pantas saja Engkau uji aku sedemikian rupa. Ternyata Engkau sedang menyiapkan aku untuk sesuatu yang jauh lebih indah."
Allah berfirman, "Wasbir wama sabruka illa billah." Bersabarlah, dan kesabaranmu itu hanyalah dengan pertolongan Allah. An-Nahl ayat 127. Semoga setelah ini hatimu lebih tenang, langkahmu lebih kuat, dan imanmu lebih dekat dengan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.